wabarakatuh. Nama saya Selvia Febrianti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya ke bagian adapun manfaat psikotes Myers-Briggs Type Indicator. Dalam kehidupan sehari-hari perlu diketahui bahwa teori tersebut dapat berguna untuk mengidentifikasikan kepribadian individu lain sehingga memudahkan untuk menentukan sikap dan perilaku kita kepadanya supaya terjadi arus komunikasi yang baik. Untuk manfaat Myers-Briggs, yang pertama, bimbingan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan perkembangan karir, di mana digunakan sebagai panduan untuk memiliki jurusan kuliah sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadian. Yang kedua, pengembangan diri. Dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan diri kita sekaligus kelemahan yang ada pada diri sendiri, seperti lebih fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Yang ketiga, memahami orang lain dengan lebih baik. MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita. Terimalah perbedaan yang ada. Selanjutnya, konsep teori Myers-Briggs Type Indicator, di mana berdasarkan pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan. Berikut 4 skala kecenderungan MBTI. Yang pertama, introvert di sini melihat bagaimana seorang mendapatkan energi mereka dan bagaimana mereka menyalurkan energinya. Yang kedua, di mana sensing versus intuition. Dimensi SN melihat bagaimana individu memproses data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang berkontrik, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Mereka menggunakan pedoman, pengalaman, dan data kontrik serta memilih cara yang sudah terbukti. Sementara tipe intuition memproses data dengan melihat pola dan hubungan pemikiran abstrak, konseptual, serta melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka berpedoman terhadap imajinasi memiliki cara unik pada masa depan, mungkin dicapai di masa mendatang. Yang ketiga, thinking versus feeling, di mana dimensi ketiga melihat bagaimana orang mengambil keputusan. Thinking merupakan mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisis untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif. Sementara feeling merupakan mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Mereka berorientasi pada hubungan dan subjektif. Adapun yang keempat yaitu judging versus perceiving. Dimensi terakhir melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti menghakimi. Judging diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan bertindak teratur, tidak melompat-lompat. Mereka tidak suka hal-hal mendadakan di luar perencanaan. Dan adapun tipe perceiving, mereka yang bersikap fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan mendadak tidak masalah dan ketidakpastian membuat mereka bergairah bagus dalam menghadapi perubahan dan situasi mendadak. Sekian dari saya.